kasih udah hadir hari ini. Dan yang bikin aku mau ngambil film Assalamualaikum Beijing 2 ini karena aku tahu Assalamualaikum Beijing 1 dan aku nonton juga. Terus aku tahu Bu Asma dan Pak Guntur, aku nggak sabar bekerja sama mereka. Sebelumnya juga aku pernah series bareng Imperial Pictures dan aku percaya banget sama mereka. Makasih banyak Pak Peter untuk kesempatannya. Yang kedua aku suka banget sama ceritanya. Gitu sih. Oke, ih keren banget. Dan untuk apa sih yang berkesan dan ada nggak sih ceritanya dalam film ini? Mungkin yang berkesan dari film ini adalah moral yang bisa aku petik itu yang bukan untuk kita tidak akan berasa gampang. Jadi Tuhan itu udah punya jalannya dan udah punya tujuannya sendiri atau takdirnya untuk kita gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan apapun itu. Nice, oke. Nah kalau yang berkesan dari karakter dari Kak Yasmin sendiri itu apa? Yang berkesan karakter Iya. aku ngerasa Aisyah nih orangnya bangor banget ya. Kayak gemesin sih kayaknya ya. Ngeselin banget. Jujur waktu awal-awal aku baca skenario ini aku ngerasa kayak gimana ya cara bikin penonton tuh empati kepada Aisyah karena dia nggak pernah dengerin orang-orang di sekitarnya sama sekali. Tapi sampai akhirnya aku sadar bahwa Aisyah tuh udah gak punya siapa-siapa dan dia cuma bisa bersandar kepada Arif, which is masa depannya dia. Itu yang membuat dia rentan itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Yasmin. Keren, langsung bertanya sama Kak Baskara. Ini juga nih, pertanyaannya sama kok Kak. Ya gimana, apa sih yang mau alasan apa yang membuat Kak Baskara tuh mau terlibat dalam film ini di Assalamualaikum Beijing 2? Selamat sore semuanya. Mungkin pertama alasan untuk menerima peran sebagai Mo ini adalah bagaimana Pak Hartawan, Pak Guntur, Pak Peter, Bu Asma, dan juga Pak Niki di barisan belakang ini semua mereka bisa membuat suatu karakter, suatu cerita yang bisa menggugah sepertinya hati banyak orang. Dan karakter Mo ini juga sesuatu yang juga kita diskusikan dengan Bu Asma ya Bu. Pada saat proses reading kita mencoba menciptakan karakter ini bagaimana karakter yang bisa dicintai tapi juga tetap masih memiliki kekurangan. Mungkin di sini tidak begitu digambarkan karena kekurangannya banyak dari masa lalunya, tapi kita juga lihat betapa Mo ini seorang manusia dan itu karakter yang tentunya sangat menarik untuk diperankan. Tapi aku mau tanya, ini pertanyaan pribadi dari aku. Sebenarnya kamu emang benar-benar angkuh atau emang di film ini aja? Bener-bener apa? Angkuh, agak cool. Oh, Songong. iya nggak ya? Cool deh. Menurut kamu? Nggak tahu sih. Menurut Emir? Iya, menurut Emir ya? Kadang-kadang kalau di grup chat suka balasnya cuma satu huruf doang. Wow, ih pelit banget. Mas, hari ini mau jalan nggak? Ye. A. Tuh. Oh, oke, seirit itu ya, secool itu dia. Oke. Enggak. Oke, lanjut nih Kak Baskara, aku mau tanya nih, scene yang berkesan ini apa? Scene yang berkesan. Scene yang berkesan itu yang paling ditunggu-tunggu sih ya. Udah minta kena tapi katanya nggak boleh kata Emir. Kesian deh. Oh pantesan ya, jawabnya ke kamu gitu ya, Kak Iya, Emir. emang gitu orangnya, nggak apa-apa. Oke. Kayaknya yang paling berkesan itu scene dimana hampir semua scene-sceneku pada saat berbahasa Mandarin itu berangkat dari Jakarta menuju ke Ningxia, deg-degannya minta ampun karena di sana akan ketemu dengan pemeran-pemeran yang berbahasa Mandarin asli. Sementara kalau aku berbahasa Mandarin dengan Gaby atau dengan Papa di sini kan kita bisa latihan bareng ya. Yes. Kalau yang ini kita nggak bisa latihan bareng, kita latihannya di sana. Itu deg-degan banget dan semoga berhasil. Oh gitu ceritanya. Tapi butuh berapa lama atau emang udah basic bisa bahasa Mandarin? Karena project ini aku belajar bahasa Mandarin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Baskara. Satu lagi pertanyaan. Hal yang berkesan dari karakter Mas Baskara. Aku senang sekali dengan melihat karakter Mo yang bisa menghargai dan juga mempercayai sama proses dan perjalanan tanpa melihat tujuannya.
Oke, nice. Itu aja. Ada lagi? Cukup itu. Oke, tepuk tangan. Boleh. Kenapa sih Kak Icis mau terlibat di dalam film ini dan dengan acting yang sangat keren juga gitu ya, dan bisa berbahasa Mandar. Wah, terima kasih banyak pujiannya. Yang pertama karena tidak lain tidak bukan ini adalah filmnya Pak Guntur. Saya bangga sekali karena film-film beliau semuanya meledak dor. Ada suaranya dong. Meledak dor. Ada efeknya. Terus karena Assalamualaikum Beijing yang pertama tadi Yasmin juga udah bilang bagus banget. Walaupun memang tidak ada keterkaitannya dan filmnya emang beda banget satu sama dua. Karyanya Ibu Asma selalu booming, boom. Ada efek sampingnya terus. Terus yang ketiga ya biar saya nggak nganggur. Begitu. Jadi memang seneng banget sih apalagi sama Yasmin lagi. Aku selalu suka kalau syuting sama Yasmin tuh karena anteng, tenang, damai. Karena kan dia kalau di lokasi itu suaranya adem, datar. Kalau sama abang baru nada tinggi. Ya memang berisik kan. Semua tenang di sini kan memang berisik. Jadi aku suka kalau sama Yasmin tuh setiap di calling kita syutingnya sama Yasmin. Oh alhamdulillah tenang, adem. Astagfirullahaladzim. Itu sih jadi memang karena nggak banyak pertimbangan sih, udah pasti kalau ditawar sama Pak Guntur, oke, langsung digas gitu. Oke, selanjutnya nih Kak Icis masih Boleh. ada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Scene yang berkesan dan ceritain tuh seperti apa, kenapa jadi berkesan? Yang ada akunya apa yang nggak ada akunya scene-nya? Ya terserah, Oh. boleh, silakan. Menurut aku yang paling berkesan, tadi aku dapat bocoran dari Baskara. Waktu Yasmin marah-marah di mana tuh ya? Ya di atas itu yang dia mau sholat yang pakai mukena. Nah jadi kan agak tantrum nih Iya, si iya. Aisyah nih. Terus tiba-tiba aku dibisikin nih sama Mo, tahu nggak itu dia lagi kedinginan. Makanya dia keluar semua tenaganya biar panas. Katanya gitu kata Bas. Oh gitu ya, ternyata memang itu yang kayaknya paling berkesan deh menurut aku. Oh, Bagus aku soalnya. juga suka di sini tuh. Iya. Kayaknya natural gitu, terus emang berkesan tapi lucu imut gitu Saya ya. setuju banget. Tepuk tangan untuk Yasmin. Wah, keren. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Kak Icis. Boleh. Karakter dari Kak Icis itu apa sih? Ada hal yang berkesan nggak dari karakter Kak Icis? Hehe. Karakter yang berkesan kalau di sini teman-teman mungkin lihatnya tadi di dalam film itu Evi sebagai sosok yang dewasa, ngemong, mau dibilang lemah lembut tapi nggak lembut juga. Lebih apa ya? Lebih kayak kakak gitu ya. Lebih kayak kakak, dan sementara mungkin di judul-judul sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin itu. Jadi yang paling berkesan adalah karakter yang dibangun oleh Pak Guntur untuk aku sebagai Evi di sini, di film ini. Oke, itu aja Kak Icis. Iya. Oke, terima kasih Kak Icis. Penjahatnya nih. Ini nih ternyata yang dari akhir ya, dari awal udah ditanya-tanya kemana sih? Mana aja? Sebelumnya selamat sore semuanya. Assalamualaikum, makasih sudah datang. Saya juga mau minta maaf sebagai Arif. Itu sesuai skrip saja ya. One thing I really like about this movie is, maaf agak bahasa Inggris. Tadi aku mau kayak gitu. Cuman kalian yang pasti nggak yakin kan? Ngiri, kalau lo ngiri. Yang mau aku sampaikan, one thing I really love about this movie is beneran ngajarin kita bahwa sometimes harta sebenarnya itu bukan di tujuannya, tapi di hartawan. Bukan. Harta sebenarnya bukan di tujuan, tapi di perjalanannya, di prosesnya. Di prosesnya itu. Tapi aku ada pertanyaan satu lagi yang agak berbeda dari Kak Gaby. Sebenarnya kamu itu berkumis atau tidak? Atau cuma di film ini aja? Tuntutan film? Itu tuntutan film. Oh gitu. Ya, aku berjenggot.